Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Karlina Gasala Rahman, SE, MAK, ME, AK, CPA, selaku dosen pengampuh mata kuliah Akuntansi Keperilakuan. Perkenalkan, saya atas nama Sarina, perwakilan dari kelompok 9 sebagai moderator sekaligus pemateri. Adapun rekan saya atas nama Sandika dan Safitra. Baik, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan review jurnal yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Syariah untuk Mematuhi Etika Bisnis Rumah Sakit. Yang pertama, identitas jurnal. Judul Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Syariah untuk Mematuhi Etika Bisnis Rumah Sakit, yang ditulis oleh Ana Marina, Sentot Imam Wahjono, dan Tri Kurnowati. Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis, volume 6, nomor 1, tahun 2021. Tujuan dan latar belakang. Nah, tujuan dan latar belakang dari jurnal ini membahas penerapan sistem informasi akuntansi atau SIA syariah di rumah sakit, khususnya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, sebagai upaya untuk mematuhi etika bisnis Islam. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya integritas dan transparansi dalam operasional rumah sakit, terutama bagi institusi yang berbasis syariah atau melayani pasien muslim. Selanjutnya, metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data berupa: yang pertama, focus group discussion atau VGD dengan 20 karyawan dan manajemen. Yang kedua, wawancara mendalam dengan direktur, wakil direktur, dan kepala seksi. Yang ketiga, observasi eksternal terhadap pasien dan keluarga. Yang terakhir, regulasi untuk validasi data. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu temuan utama. Alasan penerapan SIA syariah atau mayoritas responden menyebutkan keberlanjutan bisnis, kepatuhan regulasi, dan peningkatan citra rumah sakit. Yang kedua, manfaat yang dirasakan seperti efisiensi waktu dalam proses administrasi, registrasi pasien, dan penagihan pelaporan keuangan. Yang ketiga yaitu ancaman jika tidak diterapkan, resiko ketidakpatuhan terhadap regulasi dan penurunan kepercayaan masyarakat. Yang keempat, SIA syariah dikembangkan dengan UML, database, dan MySol dan PHP. Kemudian kelebihan jurnal, yang pertama yaitu relevansi praktis seperti membahas isu aktual terkait integrasi nilai Islam dan sistem informasi rumah sakit. Yang kedua, metodologi komprehensif seperti menggabungkan VGD, wawancara, dan observasi. Yang ketiga, implementasi manajerial seperti menyoroti kepentingannya SIA syariah untuk kebutuhan etika dan kinerja organisasi. Adapun keterbatasannya, yang pertama yaitu sampel terbatas, yaitu hanya melibatkan satu rumah sakit. Yang kedua, pendekatan kualitatif, hasil sulit digeneralisasi tanpa pengujian kuantitatif. Yang ketiga, tidak membahas detail teknis seperti implementasi sistem. Kemudian keterkaitannya dengan teori. Teori disonisasi kognitif seperti penerapan SIA syariah dapat mengurangi disonisasi antara nilai Islam yang dianut rumah sakit dengan praktis bisnisnya. Contohnya, jika rumah sakit mengaku berbasis syariah tetapi sistem akuntansinya masih konvensional, muncul ketidaknyamanan atau disonisasi. Dengan menerapkan SIA syariah, ketidaksesuaian ini dikurangi sehingga meningkatkan kepuasan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teori persepsi diri. Dengan menerapkan SIA syariah, rumah sakit dapat membangun citra diri sebagai institusi yang etis dan religius, yang pada akhirnya memperkuat identitas organisasi. Selanjutnya yaitu teori penguatan. Jika penerapan SIA syariah meningkatkan kepuasan pasien dan kinerja rumah sakit, maka perilaku ini akan diulang dan dikembangkan. Contoh laporan kinerja yang lebih baik, misalnya
waktu kerja lebih singkat, kepuasan pasien naik, menjadi penguatan positif bagi manajemen untuk terus mengembangkan sistem. Selanjutnya yaitu teori atribusi. Kaitan stakeholder mungkin mengaitkan penerapan syariah dengan integritas dan komitmen rumah sakit terhadap etika. Contoh, jika rumah sakit gagal menerapkan sistem ini, masyarakat mungkin menganggap rumah sakit tidak konsisten dengan nilai yang diiklankan. Atribusi internal yaitu tidak serius. Kesimpulan, jurnal ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana sistem informasi akuntansi syariah dapat dipergunakan untuk meningkatkan kepatuhan etika dan kinerja rumah sakit dari perspektif perilaku organisasi. Penerapan syariah tidak hanya terkait dengan aspek teknis, tetapi juga motivasi, persepsi, dan dinamika sosial di dalam organisasi. Integritas nilai Islam dalam sistem informasi juga dapat memperkuat identitas organisasi dan kepercayaan stakeholder. Sekian dari saya kembalikan. Baik, demikianlah pemaparan materi yang dapat kami sampaikan melalui presentasi video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan kami berharap materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman dan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya Ibu dosen. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.